Sebuah film yang bisa dibilang bukan film terbaik, tidak dibintangi aktor Hollywood terkenal, dan dibuat dengan budget produksi maupun promosi yang minim, namun film ini tampil sangat menarik. Berkisah tentang seorang bapak-bapak yang tengah mengalami midlife crisis atau krisis paruh baya, harus menghadapi mafia Rusia yang mengancam keluarganya. Film diawali dengan seorang bapak-bapak bernama Hans Mansell yang dibintangi oleh Bob Odenkirk tengah diinterogasi oleh dua orang agen kepolisian. Mereka bertanya siapa nama bapak-bapak ini, namun Mansell hanya menjawab, Beberapa hari sebelumnya, ketika Hans Mansell memiliki rutinitas kehidupan yang monoton dan membosankan, setelah dia bangun tidur, dia olahraga, bikin kopi, sarapan, ketinggalan truk sampah, berangkat kerja, pulang, tidur, bangun, olahraga, kerja, pulang, dan begitu seterusnya, kehidupan ini membuat suasana rumah makin lama semakin dingin. Suatu malam, Mansell terbangun dari tidurnya. Kemudian dia memeriksa anaknya yang sedang tertidur. Dan di waktu bersamaan, dia mendengar sesuatu di garasi mobil rumahnya. Mansell pun mengecek dan ternyata ada pasangan pencuri masuk ke dalam rumah Mansell. Dia kemudian mencoba menelepon pihak berwajib, namun dia keburu dipergok oleh pencuri tersebut. Pencuri itu lalu meminta uang pada Mansell, namun karena Mansell menggunakan kartu kredit untuk keperluan sehari-harinya, otomatis dia nggak punya banyak uang, dan dia hanya memberikan uang yang disimpan di atas mangkuk. Pencuri itu lalu mengambil jam tangan milik Mansell, dan tak sengaja dia melihat tato sebuah lambang di tangan pencuri tersebut. Di waktu bersamaan, anak pertama Mansell menyerang salah satu pencuri tersebut. Let him go, son. I said let him go. Mereka pun akhirnya pergi dari rumah Mansell. Polisi akhirnya datang dan mengecek kondisi keluarga Mansell. Mereka tidak menyangka bahwa Mansell akan membiarkan pencuri itu kabur. Istri dan anaknya pun kecewa karena Mansell malah melepaskan pencuri tersebut. Padahal sang anak sudah mencoba untuk menangkapnya. Esok harinya Mansell pergi ke tempat dia bekerja di sebuah perusahaan manufaktur milik mertuanya. Di sana, adik ipar dan ayah mertuanya pun menanyakan atas tindakan Mansell semalam. Mansell kemudian masuk ke ruang kerjanya, meratapi diri dan merasa bahwa dia menjadi orang tua yang tak berguna bagi keluarganya. Dia lalu menyalakan radio dan menghubungi saudaranya. Ternyata saudaranya pun menanyakan apa yang telah dilakukan Mansell semalam. Mansell kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya, mulai dari jenis senjatanya hingga kondisi psikologis pencurinya. Dia juga bercerita bahwa pada saat dia akan menghajar pencuri tersebut, dia baru tahu kalau senjata milik pencuri itu kosong, tidak ada pelurunya. Di sini kita jadi tahu alasan kenapa dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sepulang dari pekerjaannya, Mansell pergi ke panti jompo tempat tinggal ayahnya, seorang veteran perang yang sudah sangat tua dan pastinya udah pensiun. Dia memberi sang ayah beberapa makanan dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak perempuannya ini sedang mencari sebuah gelang anak kucingnya yang hilang. Dan saat mengetahui bahwa gelang anak kucing itu hilang di atas mangkuk tempat pencuri kemarin mengambil uang, dia pun bergegas pergi dari rumahnya kembali ke panti jompo ayahnya. Dia kemudian memakai jaket dan menyiapkan uang, pistol, dan kartu identitas FBI milik ayahnya. Dia pun berpamitan pada ayahnya dan mulai mencari keberadaan pencuri tersebut. Setelah melewati beberapa studio, sampailah dia ke sebuah studio tato yang di dalamnya ada dua orang preman dan seorang veteran. Veteran ini mengetahui bahwa kartu identitas FBI yang ditunjukkan Mansell itu sudah kadaluarsa dan pemilik tato ini mulai mengintimidasi Mansell. Akhirnya Mansell menggertak balik pada orang-orang di studio tersebut hingga akhirnya Thank you for your service. Can I help you? Mansell kini berada di sebuah rumah milik pasangan yang ternyata adalah pencuri kemarin. Tanpa menunggu waktu lama, dia menghajar pria dan mulai mengancam mereka. I speak, you listen.
talking to me? I swear to God. Whoa, please, man. I don't know. Hey, please, just leave. Please, just leave. Mansell pun pulang tanpa membawa gelang kucing milik anaknya. Ketika sedang berada di dalam bis, ada sebuah mobil yang menabrak beberapa kon dan barrier penghalang jalan. Hal itu membuat bis berhenti dan tak lama, keluarlah 5 orang preman dari mobil tersebut. Kemudian preman itu masuk ke dalam bis dan mulai membuat kekacauan. Mansell yang sejak tadi menahan emosi akibat pencuri, kini seakan mendapat kesempatan. Dia kemudian membiarkan supir bis keluar dan mengunci pintu dari dalam. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Di sebuah bar kita diperlihatkan seorang mafia dari Rusia bernama Yulian Kuznetsov. Dia adalah seorang mafia sekaligus pengelola saham mafia bernama Obshak. Di bar tersebut ada beberapa orang pemilik saham Obshak mempertanyakan keamanan saham mereka dan meragukan kekuatan dari Yulian. Mendengar hal itu, dia langsung membunuh seseorang yang ada di sekitarnya dan membuktikan bahwa dia adalah seorang yang kejam dan akan melakukan apa saja demi keberlangsungan bisnisnya. Tak lama, dia mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa adiknya berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat adiknya terkapar lemah tak berdaya. Ternyata, preman yang dihabisi Mansell di dalam bis adalah adik dan anak buah Yulian. Mengetahui bahwa mereka dihabisi di dalam bis dan membuat adiknya cedera parah, dia pun langsung mendatangi teman-teman adiknya yang juga dirawat di sana. One man! Are you fucking with me? Please don't get more mad. But they are no less unwise. How can I find this man? Esok hari Mansell menjalani kehidupannya lebih ceria, ya walaupun wajahnya babak belur akibat perkelahian semalam. Tak lama, dia mendapat telepon dari saudaranya yang memberikan peringatan atas apa yang telah dia lakukan. Akibat dari kejadian itu, dia akan menghadapi seseorang bernama Yulian Kuznetsov. Saudaranya itu menyarankan agar Mansell mendatangi The Barber untuk menanyakan siapa sebenarnya Yulian. Telepon pun ditutup dan dia pun kembali bekerja seperti biasanya. Setelah pulang, dia mendatangi The Barber yang ternyata adalah seorang informan dan agen rahasia. Agen rahasia ini kemudian menjelaskan siapa sebenarnya Yulian, seorang mafia Rusia yang kejam sekaligus pemegang saham Obshak, gurita bisnis mafia senilai ratusan juta dolar dalam bentuk tunai. Sementara di markas Yulian, seorang asistennya mencari tahu siapa sebenarnya Mansell lewat temannya di Pentagon. Temannya ini lalu mencari data tentang Mansell yang ternyata membuat asisten Yulian berhenti dari pekerjaannya. I'm out, no need to pay. Good luck. Why you much? Di malam hari, Mansell dan keluarganya bersiap untuk makan malam. Dia merencanakan akan mengadakan liburan ke Italia, tempat Mansell dan istrinya pertama kali bertemu. Keluarga kecil ini pun merasa senang dengan rencana tersebut. Namun, keceriaan mereka berubah menjadi kepanikan karena beberapa mobil anak buah Yulian terlihat menuju ke rumah Mansell. Dia meminta semua keluarganya untuk bersembunyi di basement rumah, lalu mematikan lampu dan membiarkan anak buah Yulian masuk ke rumahnya. Don't call 911.
Mansell pun berhasil ditangkap dan disekap di dalam bagasi mobil untuk dibawa ke hadapan Julian. Setelah Mansell sadar, dia lalu membuka borgol dan juga membuka bagasi mobil dari dalam. Mengetahui dia sedang dibawa ke suatu tempat, dia langsung mengambil pemadam api untuk menghentikan mobil tersebut. Sesampainya di rumah, dia mengeluarkan keluarganya dari basement. Mereka kaget atas apa yang telah dilakukan oleh Mansell. Dia lalu berpesan pada istrinya untuk membawa anak-anak pergi sampai kondisi kembali tenang dan terkendali. Mansell lalu menyalakan musik dan mengambil semua emas simpanannya dan kemudian menceramahi para penjahat yang telah dia habisi sendirian. Dia kemudian bersiap untuk pergi dan membakar rumahnya sendiri. Sementara di panti jompo, ayah Mansell kedatangan 2 orang anak buah Julian. Tanpa kerepotan, dia berhasil menghabisi mereka. Esok hari, Mansell memberikan semua emas simpanannya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja. Well, hold on a minute. I get a say in this. We put our blood into your father. Deal. Perusahaan pun ditutup dan Mansell mulai merencanakan peperangan dengan Julian. Dia membuat beberapa perangkap di gedung perusahaannya itu untuk dijadikan arena pertempuran. Mansell lalu membawa jerigen berisi bensin dan pergi ke markas Obshak di mana semua kekayaan Julian berada. Dia menghabisi semua anak buah Julian dan membakar semua uang yang ada di sana. Dia kemudian hadir ke bar milik Julian dan menyantap makanan di sana. Melihat kehadiran Mansell, Julian pun langsung menggertak. Hey, Mr. Mansell. Some nerve to be here like this. What say you and I have a moment? Уйдите все. I burned it. All of it. I'm shocked! After all, you came to my house. You killed my brother. I know the man. That's probably more than he deserved. Dia kemudian meminta Julian untuk berhenti mengejarnya, bahkan berhenti dari semua pekerjaannya. Mansell pun pergi dari tempat itu dan langsung dikejar oleh anak buah Julian. Sesampainya di markas baru Mansell, baku tembak pun terjadi. Ternyata ayah dan saudara Mansell sudah berada di sana dan siap membantu. Remember when I said don't do nothing stupid? Well, here I fucking am. Get in there.
the way out. I got emotional. No. And your family will pay the price. What's he doing? Everybody dies. Akhirnya Julian berhasil dihabisi dan mereka semua selamat dari pertempuran tersebut. Kepolisian pun datang dan Mansell kini diinterogasi oleh 2 petugas agen kepolisian. Who the fuck are you? Me, I'm nobody. That ain't much of an answer. Trust me. It's answer enough. Yeah. Yeah, what? Di akhir cerita, Mansell dan istrinya sedang mengunjungi rumah baru yang akan mereka beli. Tak lama, agen properti yang menemani mereka mendapat telepon dari seseorang. Yes. It's for you. Watch here. Does this house have a A basement. Film pun selesai.